Termasuk Pak Helmi komisaris kita Pak, PT Panca ini di Global Indo itu kan gaspol Pak. Ini gaspol ini kan tagline beliau. Kunci sukses menurut Mas Tono apa itu Mas? Yang paling pertama itu mental Pak. Selain dari mental, saya pribadi Pak itu dua orang tua saya. Karena gini Pak, percuma kita nanti sukses, ibu kita udah nggak ada Pak. Kita bawa emas satu karung nggak ada artinya Pak ke kuburan Pak. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Lokasi Toko, direktori online alamat toko di Indonesia. Alhamdulillah saat ini saya bersama dengan Mas Tono. Ya. Assalamualaikum Mas Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Beliau adalah CEO dan founder dari PT Panca Energi Global Indo, perusahaan yang memproduksi salah satunya arang, sebuah energi terbarukan. Kemudian ada beberapa produk herbal dan produk pangan, dan itu semua organik, sangat luar biasa. Nah, hari ini kita mau mendengarkan kisah beliau, cerita beliau. Jadi kami ingin mendengar kisah Mas Tono dari memulai bisnis ini, karena kan ini adalah energi yang mungkin saat ini orang tahu dan ingin masuk ke dalam. Betul. Tapi tidak 4 tahun atau 5 tahun ke belakang. Betul. Nah, Mas Tono sudah masuk ke situ 4 atau 5 tahun yang lalu, kan benar ya? Betul. Nah, tapi lebih jauh dari situ, kami juga ingin tahu masa kecilnya Mas Tono, lahir di mana, sekolahnya di mana, hobinya apa dan lain-lain, sampai dengan mulai apakah bekerja atau berwira swasta. Nah, kami ingin dengar Mas Tono. Silakan Mas Tono. Ya, kalau untuk lahir pasti di Subang Pak ya. Subang sini di Desa Nagrak, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Nah, seperti masa kecil Pak, kalau untuk di desa itu kan udah familiar Pak lah, pasti mainnya itu ke sawah, main layang seperti itu. Sangat bahagia Pak kalau masa kecil kan. Kalau sekarang udah beda. Kadang suka kangen Pak, dulu zaman-zaman untuk kecil. Karena pulang sekolah ambil layangan udah bebas Pak, atau main ke sawah kan. Nah, sama teman-teman semua. Kalau SD di SD Giri Mekar Pak, SD Giri Mekar sini dekat, jaraknya ada sekitar 5 kilo dari rumah. SD di SD Giri Mekar, SMP di SMP 2 Jalan Cagak, karena dulu ini belum Kecamatan Ciater Pak. Nah, jadi pemecahannya belum lama lah. Jadi masih Jalan Cagak. Nah, kalau sekarang berarti SMP 1 Ciater. Beres dari itu, dari kecil kita emang udah terbiasa Pak. Udah terbiasa dalam artian fighting. Jadi orang tua udah ngasih semacam challenge ke kita. Kalau kelas 4 tuh kita udah diajarin buat sewain payung Pak. Sewain payung? Sewain payung. Oh, ini kan desa wisata juga. Desa wisata, betul. Ya. Jadi di Sariater ini di rekreasi kita dikasih payung satu, modal itu 25.000 Pak. Dikasih payung satu sama orang tua, sekali sewa dulu tuh 2.000 Pak. 2.000, 3.000, 5.000 paling besar. Nah, jadi udah dididik kita ini harus bisa cari uang. Cari uang dari kecil. Dari kecil, gitu sama orang tua. Karena ya maaf banget Pak nih, basic orang tua kan kita 5 bersaudara. Runtutannya masih kecil. Artinya untuk ekonomi agak sulit Pak. Ibu rumah tangga, bapak dulu supir Pak. Gitu. Jadi dengan runtutan umur yang nggak terpaut jauh, berat juga Pak tuh. Jadi akhirnya ada yang kita nyari istilahnya tuh rongsokan bekas Pak.
Di pariwisata kan banyak kaleng Pak tuh sama kuah. Nah kita gitu-gitu. Jadi kalau belum hujan kita pasti nyari dulu itu Pak. Seminggu sekali kita kumpulin baru kita jual. Nah, beres SMP itu karena saya suka nyari sosok yang bisa ngasih motivasi. Dulu itu ada namanya Muhammad Latif Pak, guru SMP. Itu yang pertama kali ngasih motivasi Pak ke saya tuh. Jadi kamu nggak harus pinter, yang penting kamu itu banyak kemauan. Yang pertama itu. Yang kedua, kamu ini nggak pinter, tapi rasa penasaran kamu tinggi. Nah, bagus Pak tuh Muhammad Latif kan udah ngasih challenge ke kita. Terus kamu harus dibiasakan baca buku Pak. Nah di situ saya belajar suka baca buku. Padahal paling malas Pak. Nah, beres dari SMP itu kita mau melanjutin sekolah Pak. Jadi sekolah. Bilang ke orang tua kan, orang lain ke SMA nih kan gitu, ada yang ke SMK pengen dilanjutin, orang tua kan bilang gini, nggak ada buat biaya kan gitu. Kalau mau sekolah boleh, tapi harus cari dengan uang sendiri. Kebayang Pak, kita masih istilahnya masih posisi sebelia itu Pak. Kita SMP mau ke SMA. SMP SMK Pak. Bingung apa ya. Nah kata ibu saya gini, ini ada uang 250.000, ini cuman bisa buat daftar ke sekolah SMK perhotelan Pak, swasta, lumayan kan Pak, perhotelan agak tinggi itu dia. Cuman kansnya bagus ini kan dekat dengan pariwisata, kita ngambil jurusan perhotelan, artinya peluang untuk kita dapat pekerjaan lebih tinggi. Itu yang jadi reason saya kenapa pengen ke SMK perhotelan. Saya mikir Pak, di belakang Syariater itu banyak villa Pak. Saya bingung. Syariater itu hotel besar. Hotel besar. Nah, di belakang Syariater itu kan ada Pak. Pila-pila. Ada pila-pila kan di situ. Saya masih ingat namanya Pondok Nur Laila Sari 2 Pak. Yang punyanya itu Mas Pendi, dia orang Palembang Pak. Orang Palembang. Saya ngeberaniin aja Pak. Mas, saya pengen kerjalah di sini buat sekolah. Terus sekolahnya gimana? Jadi pulang sekolah ke Pila, berangkat sekolah itu dari Pila Pak. Jadi kerjaan sehari-hari di sana tuh apa Pak? Jadi waktu kita mulai ke SMK, tidur tuh jam 12 malam Pak. Jam setengah 5 kita harus sudah tidur, jam 4, kadang-kadang jam 4 kita harus matiin lampu. Itu selama 3 tahun disiplinnya seperti itu Pak. Kadang waktu jaga tamu kita masih ngerjain PR, ngerjain LKS kan. Jadi kalau ada tamu kita servis Pak. Jadi di Pila itu kita jadi resepsionis juga, jadi tukang bersih-bersih juga, jadi tukang tapan juga Pak. Semuanya. Semua Pak gitu Pak. Nah, itu di usia itu ya. Di usia itu kan. Nah cuman sudah nggak ada pilihan Pak. Kita pengen sekolah tapi nggak punya biaya. Nah mau nggak mau kan ya, seperti itu Pak gitu. Kalau ditanya misalkan apakah menderita, pasti Pak. Cuman kan kita udah nggak ada pilihan. Kadang sakit, sering sakit Pak karena udah kurang tidur, kita udah capek ditambah sekolah Pak. Nah kadang ke sekolah tuh sering masuk terlambat gitu karena ya kalau tidurnya telat, datang ke sekolah juga kadang nilai itu paling jelek Pak gitu. Konsekuensi logis lah itu ya. Konsekuensi Pak. Cuman ada kelebihan Pak. Kita lebih banyak praktek. Nah beres dari SMK pas kita mau lulus itu nilai saya itu kedua terakhir Pak. Kedua dari belakang. Dari belakang Pak. Saya masih ingat Pak tuh. Yang terakhir tuh agak idiot Pak di kelas saya tuh. Dan itu nggak lulus Pak, bener itu. Dan Mas Tono di atasnya dia. Nah, waduh. Nilai jelek Pak tuh ya. Kita lulus dengan sangat minim Pak. Cuman ketika ada peluang dari Syariater, artinya klasifikasinya kan bukan lagi ke nilai Pak. Tapi ketika kita coba tes di lapangan, ternyata kita tuh paling cepat Pak. Dari segi praktek, Mas Tono lebih menguasai. Lebih menguasai. Karena emang tiap hari beresin pila Pak. Kebayangkan 3 tahun latihan, pas kita di challenge 1 hari buat beresin, ya kita pasti lebih cepat Pak lah. Betul. Nah itu yang di situ saya mulai belajar, artinya nilai akademis tidak mendukung Pak. Gitu, tergantung memposisikan kita ini masuk ke job yang mana, itu aja sih Pak. Nah beres, biasanya Pak kalau di Syariater itu ada rule atau ada aturan, dia minimal itu kalau mau sampai kontrak itu minimal 1 tahun part timer dulu.
Part time. Ya part time dulu. Nah kalau bagus bisa masuk ke kontrak, kalau enggak dia terus part time. Nah saya waktu itu cuma butuh waktu 6 bulan Pak, langsung naik ke kontrak karena Pak lihat track kita kan. Paling giat juga Ya. pekerjaan, nggak ada di komplain. Bukan paling giat Pak, karena kebiasaannya dulu gitu. Iya, iya, iya. Itu yang kebiasaan nggak gitu, bukan? Iya, bukan giat Pak. Jadi kalau ada orang bilang rajin atau pintar, saya nggak ada Pak. Yang ada tuh orang yang terbiasa dan orang terlatih Pak. Terbiasa dan terlatih. Terbiasa dan terlatih. Nah beres. Cuman dari situ saya sering baca buku Pak. Jadi kalau pas waktu istirahat atau sebelum kerja, saya sering beli-beli buku Pak, beli-beli buku. Dulu tuh paling senang saya buku filsafat Pak. Buku filsafat? Buku filsafat saya senang. 1 tahun di Syariater udah dapat kontrak, baru saya tuh pengen kuliah Pak. Wah, pengen kuliah nih gitu kan. Cuman posisinya kita kerja Pak. Akhirnya ngambil kelas karyawan. Ngambil kelas karyawan itu selama 3 tahun Pak. Pulang jam 7, berangkat jam 7, pulang jam 3, dari jam 4 sampai jam 9 itu kuliah Pak 3 tahun. Jadi kalau dihitung dari SMP sampai istilahnya tuh SMK sampai perguruan tinggi, masa muda saya hilang Pak. Karena sambil bekerja tadi. Sambil bekerja Pak. Capek Pak, udah kerja. Dulu kan pertama masuk di Rumboy Pak. Kita beresin lah Rumboy kan. Iya di Syariater, di hotel di Rumboy kan, cleaning service. Istilahnya tuh udah capek. Bapak bisa bayangin kita satu section itu sekitar 20 kamar. Itu kadang 1 orang, kadang 2 orang. Kurun waktu check out jam 12, dari jam 1 sampai jam 3 itu harus beres Pak. Berarti kita tuh punya waktu cuma 2 jam. Jadi kalau dibagi misalkan 120 menit dibagi 20 kamar, itu kita harus beresin kamar itu di waktu itu Pak. Itu kan ngepres Pak. Dan zaman itu memang sektor wisata di sini lagi booming. Lagi booming, bagus. Syariater lagi ininya kan gitu Pak. Terus di SOP perhotelan SOP-nya Pak, standarisasinya kan nggak bisa asal gitu. Kalau secara normal kita nggak bisa Pak beresin dengan standarisasi seperti itu dengan waktu sekian. Tapi kalau terlatih kita bisa Pak. Udah capek istirahat sejam, pulang langsung kuliah Pak. Kuliahnya di sini juga? Kuliahnya dekat Pak, karena dulu di sini yang tempat sekolah saya juga di NASA itu dulu Politeknik TMKM Pak, dari Karawang. Jadi buka kelas jauh di sini. Politeknik apa? TMKM Pak. Apa itu? TMKM Karawang kalau nggak salah tuh. Enggak, bidangnya perhotelan tadi bukan? Administrasi bisnis Pak. Administrasi bisnis. Buka di sini administrasi bisnis. Saya sering baca buku, belajar. 3 tahun seperti itu Pak. 3 tahun. Kadang kalau waktu libur itu nggak ada Pak. Libur sehari, tapi kita kuliah. Nah, kuliah nggak beres, kita Sabtu Minggu tetap, itu kan libur Pak tuh. Paling istirahat di jeda itu Pak. Tugas, baca buku, kan gitu. Cuman karena sering kebiasaan kita seperti itu gitu Pak. Jadi berpikirnya lebih produktif. Terus akhirnya ngebentuk Pak tuh ke kita kan, yang awalnya kita nggak bisa komunikasi, istilahnya tuh kurang keberanian gitu. Terus cara nge-manage uang kan nggak mudah Pak. Kita harus istilahnya tuh kebutuhan sehari-hari kita. Terus kita harus bayar kuliah juga Pak. Kadang itu 3 tahun saya nggak punya apa-apa Pak. Nggak punya motor, itu sih jalan kaki ya pulang. Karena dekat Pak, Syariater sama rumah dekat. Jadi uang gaji dari kerja tadi untuk sekolah. Untuk sekolah Pak, ya. Betul. Untuk sekolah, kebutuhan Pak, gitu kan. Cuma selama 3 tahun kalau temen seangkatan saya kerja Pak, mereka artinya udah punya pendapatan, bisalah beri kendaraan kan gitu Pak. Walaupun dengan kredit bagaimana Pak. Saya enggak Pak. Dulu saya berpikirnya bagaimana caranya bisa kuliah aja. Nah, kadang saya kalau udah capek cuman pakai ojek. Jadi tukang ojek di depan Syariater itu udah kenal baik sama saya Pak. Karena 3 tahun saya langganan. Beres. Nah ketika ada tugas akhir dari sekolah, saya bilang ke HRD kan, waktu itu HRD-nya
Pak Maman, ya Pak Maman kalau nggak salah, Pak Maman. Saya konfirmasi terus ke Pak Dudi Sarip juga, ke eksekutif housekeeper. Saya konfirmasi, Pak, saya ini lagi kuliah, ada tugas akhir Pak, bikin skripsi. Nah, cuman posisinya saya kerja di Syariater. Artinya kalau saya tugas akhir di tempat lain kayaknya nggak bisa Pak. Terus saya ngajuin lah, Pak gimana kalau saya tugas akhirnya prakteknya di Syariater. Nah, dapatlah didukungkan sama perusahaan karena kan kita dilihatnya ada kemauan Pak tuh. Iya. Ada kemauan. Ya udah ke marketing Pak. Ya udah ke marketing, bikin surat. Nah, akhirnya kan Pak selama 4 bulan, 3 bulan setengah Pak. Jadi 3 bulan setengah itu dari jam 7 sampai jam 3 kita di marketing Pak. Dari jam 3 istirahat sejam Pak. Dari jam 4 sampai jam 11 kita di housekeeping. Artinya selama 3 bulan setengah kerja kita itu bukan 8 jam Pak. Karena tanpa tadi untuk nyusun tugas akhir. Betul Pak. Itu kan di marketing tadi. Betul. Akhirnya kan bisa dihitung per hari ini berarti kita 17 jam Pak. Kerja selama 3 bulan setengah. Artinya kan ya owner sama HRD pasti lihat Pak. Artinya kan yang punya kemauan, yang ada loyalitas, pasti yang artinya jadi not penting kan Pak, seperti itu. Beres, tugas akhir beres, saya konfirmasi ke Direktur Sales of Marketingnya, Pak ini Tono beres Pak nih tugas akhir. Gitu, Tono mau pamit ceritanya. Oh iya Ton, makasih boleh. Itu Pak selama 3 bulan setengah itu challenge-nya tinggi Pak. Karena posisinya itu kita taruh di depan Pak, di GRO, Guest Relation Officer. Artinya baik tamu grup, pribadi, individu, mau itu booking, mau itu tahu informasi tentang Syariater, itu ada orang bulenya juga Pak, ada orang Arabnya, itu kan challenge Pak. Ya, kita yang dari Rumboy, kebayang nggak Pak? Dari Rumboy ditaruh di depan, kita dipakai endasi, ada tamu banyak Pak. Nanyanya, nah cuman karena ini tantangan gitu Pak, kita berada di posisi itu, berarti kita harus bagaimana? Artinya produk Syariater itu harus di luar kepala Pak. Itu produk knowledge-nya harus cepat gitu Pak. Artinya kurun waktu 2 minggu saya hafal Pak. Hotel ada berapa tipenya, bagaimana, standar seperti apa, building sama resortnya, di rekreasinya bagaimana, kan gitu, produk rekreasi apa aja, FB-nya apa, itu dihafal Pak. Itu 2 minggu hafal. Ketika tamu datang tuh udah bisa udah komunikasi kan lancar. Nah cuman kita beres lancar, masalah price harga, artinya kalau deal itu kan sales langsung Pak, kita cuma ngasih informasi. Beres dari situ ada Pak tamu Arab bahasa Inggris Pak. Wah ini challenge lagi nih, ngomong apa Pak kita. Nah di situ mulai Pak belajar sedikit-sedikit bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa di situ. Nah, jadi ketika beres tugas akhir itu kebetulan ada lowongan juga Pak di posisi itu. Jadi di Syariater itu. Jadi nggak balik ke Rumboy Pak, tapi langsung diangkat di marketing, di eksekutif. Jadi kalau dibicara masalah karir dari level clerk sampai eksekutif, ya di Syariater saya paling cepat Pak waktu itu. Karena kalau nilai akademis kita kan kedua terakhir Pak, tapi di lingkungan kerja itu nggak ada jaminan. Artinya tergantung kemampuan, iya keuletan kita itu kan Pak. Artinya kalau kita udah terbiasa itu kan jadi biasa Pak. Dilihat orang mungkin bagus, padahal buat kita biasa. Di situ yang jadi not penting buat saya tuh di situ. Beres ada sekitar 3 tahun saya di Syariater Pak, di posisi marketing. Cuman ketika beres pulang dari marketing, saya orangnya senang usaha. Jadi udah mulai itu usaha apa, dipelajari, ngerintis, uang gaji udah mulai dibagi, udah mulai distribusikan Pak tuh. Nah itu inspirasinya dari mana? Tadi kan bukunya dibaca filsafat, tapi kok bisa ke dunia entrepreneurship? Karena saya senang Pak, saya senang dunia usaha, jadi tertarik gitu kan. Cuman yang memotivasi saya tinggi itu ketika saya beres dari
housekeeping lari ke marketing. Saya masih inget tuh, kata papai satu, Ton lu pakaian nggak boleh gitu tuh, harus pakai jas, harus pakai dasi, sepatu yang bagus, kan gitu. Pokoknya belilah, saya beli pak tuh, nabung beli, nah beres. Tapi tetap pak pulang ke rumah saya jalan kaki sama naik ojek. Kan kita berpakaian seperti itu tuntutan pekerjaan pak. Kita kan depan tamu ya harus look lah. Iya, good looking ya. Good looking kan gitu. Terlepas kita pulang kerja jalan kaki nggak masalah pak, kan gitu. Nah, cuma saya masih ingat waktu itu pas pulang kerja saya pakai ojek, pakai motor, ibu saya tuh jualan pak. Jualan nasi buat tukang kuda. Jadi dulu tuh ibu saya tuh di sini ada pagar pak. Di sini tempat kuda. Nah, ibu saya tuh di luar area sariaternya lah, di luar area sariaternya waktu itu paling bawa 30 bungkus pak, 30 bungkus. Kadang kalau weekday hari biasa tuh paling 20 bungkus gitu pak. Artinya buat mencukupin kita pak, kan gitu. Di situ saya nangis pak. Saya bilang gini, ketika saya pulang itu kan kalau tukang ojek di tempat saya pak, itu kan suka pakai plastik pak tuh, pakai plastik situ. Saya lihat ibu saya pak, waktu hujan, cuman pakai terpal ukuran mungkin ada 2x2 lah, pakai bambu, pakai batu gitu pak. Saya lihat agak kena kehujanan ibu saya itu pak. Saya di situ pak, wah, ini kan gue udah pakai jas, ibu saya masih gitu pak, gitu. Kalau ditanya motivasi apa yang paling tinggi ya ibu gue gitu, nggak ada lagi selain dari itu kan. Untuk maju tuh itu aja pak. Di situ saya tiap malam berpikir pak, dengan melihat momentum momen ketika ibu lagi berjualan. Betul, saya gini, wah saya harus bagaimana nih gitu kan. Saya punya adik, jadi adik saya dulu sama pak, kuliah di SMK yang sama, terus kuliah sama. Jadi saya punya prinsip, kita boleh istilahnya orang nggak punya, tapi kita pada keinginan. Jadi waktu kuliah itu berbarengan pas sama adik saya. Adik saya sama di Syariater, tapi dia part-timer. Artinya pasti kerepotan tuh masalah keuangan kan pak. Artinya dua orang kuliah dengan kita cari uang sendiri, kita nggak mungkin minta sama orang tua kan. Saya punya adik masih kecil SD kan, SD, SMP, SD lah. Ibu saya kan berpikir bagaimana caranya di rumah ini ngebul. Nah akhirnya kan seperti itu kan. Wah di situ pak, saya lihat ibu saya, wah, setiap saya pulang itu kelihatan pas sama saya. Itu kan jadi motivasi pak tuh. Waduh gimana ini kan gitu. Kita pengen, cuman saya tahu tesnya masakan ibu saya enak. Itu aja. Ada peluang pak tuh. Waktu itu kantin Syariater. Ada namanya Pak Imam di FB, salah satu manajer lah di FB bilang, wah kantin Syariater nih, kantin Syariater mau ada pergantian katanya kan, ada trouble lah something lah. Artinya pengelola itu ada dua manajemen, satu giro diambil seseorang, yang case-nya diambil lagi sama yang incas di sana. Jadi, nah dulu itu kan Syariater makan itu ada tendernya pak. Jadi seluruh kantin karyawan yang makan karyawan Syariater itu makannya di kantin. Berarti ini usaha Mas Tono awal tadi. Nah dari situ pak. Dari tadi melihat ibu lagi jualan. Betul. Jadi motivasi terpat, wah harus sukses tuh untuk membantu keluarga lah ya. Betul. Tapi mau ngapain? Ya. Dan karena Mas Tono tahu produk makanan atau masakan ibu tadi bisa dijual lah. Nah, Mas Tono mulai dari situ usaha. Betul. Itu dari situ pak, dari situ akhirnya ngeberaniin diri pak saya tuh. Waktu itu belum tender, masih ada istilahnya tuh peralihan lah. Jadi artinya siapapun yang mau maju selama dia mau beli aset yang ada di kantin itu beri di kantin, terus kita mau bayarin gitu pak. Itu masih ingat pak, saya nilainya sekitar 30 juta pak. 30 juta itu dulu pak. Saya mikir, wah uang dari mana 30 juta gitu pak. Terus saya tanya, ini modal hariannya berapa per hari? Kita harus mengeluarkan uang 750.000 sampai 1 juta itu untuk kita belanja pak. Saya bilang, wah berarti modalnya nggak sedikit pak, karena yang makan juga banyak. Terus
Yang makan di kantin Syariater ini kan ada chef, ada manajer, Pak. Gitu. Iya, Artinya orang biasa tesnya lah. beda, Pak. Iya. Mereka orang Tes hotelier, merah. Pak. Udah tahu mana tes masakan yang enak, yang enggak, bersihnya seperti apa. Saya bilang sama ibu saya, "Mah, pindahlah ke kantin masak." Nah, ibu saya bilang gini, "Enggak mau," kan gitu. Sana kan ada manajer, ada chef kan gitu. Yang saya yakini cuma satu, Pak. Saya tuh keberani itu. Masakan ibu saya enak. Gitu. Masakan ibu saya enak. Itu aja. Ibu saya bilang gini, "Ah, nggak mau." Terus ibu saya tuh ada statement gini, "Kenapa kantin itu ditinggal sama orang lain? Karena kantin itu sudah nggak bisa produktif, sudah nggak ada untungnya." Iya. Saya kan mikir nggak mungkin satu perusahaan ngasih plafon kebijakan harga kalau itu nggak ada spare-nya. Tergantung kita yang nge-manage kan, Pak, seperti itu. Terus kalau kita di situ udah bisa riset. Diskusi lah sama ibu tadi. Enggak, saya sendiri, Pak. Di saya sendiri kan gitu. Ibu saya udah ngomong gitu, saya tuh mikir, Pak. Oh, mikir untuk menjawab apa yang dikhawatirkan ibu tadi. Iya, saya bilang gini, kenapa ini mereka nggak kompak? Karena ini dua manajemen. Artinya transparansinya nggak ada, Pak. Gitu kan, nggak terintegrasi lah. Belanjanya berapa, uang yang giro masuk ke berapa, dapat cashnya berapa, kan nggak tahu, Pak tuh. Intinya Mas Tono lihat ini peluang. Ini peluang. Nah, yang sebelumnya kenapa tidak untung karena dual manajemen tadi. Iya, betul. Ada masalah internal di mereka. Iya. Bukan bisnisnya yang bermasalah. Bermasalah. Tapi manajemennya yang Manajemen salah. Oke. Beres, saya berani take over. Cuman saya nego ke yang punya aset kantin itu kan. Saya bilang gini, "Pak, saya mau bayar ini, tapi saya pengen dicicil. Kalau harus cash, saya nggak ada uang." Ya, di situ saya belajar meyakinkan orang, Pak. Kan gitu. Saya inisiasi lah, negosiasi. Padahal itu modalnya keberanian, Pak. Itu nggak ada, kita beres. Saya bilang, "Mah, pindah ke sana," gitu kan, masak apa-apa. Saya masih ingat tuh. Buat modal pertama kantin, kakak saya 2, saya, semuanya bapak saya, yang punya barang-barang berharga yang bisa dijadikan uang modal tabungan, kita harus dikumpulin satu tempat. Jadilah akumulasi modal, Pak. Itu yang paling besar saya, Pak, supportnya itu. Wah, uang gaji apa-apa, ada yang pinjam juga, Pak, tuh. Untuk pertama mulai itu kan. Beres, pertama kali mulai itu nasi kehabisan, Pak. Karena kita nggak ada mapping, nggak ada experience. Ada yang komplain itu. Nah, pertama kali mulai ibu saya senang. Wah, ternyata masakannya habis. Cuma nasinya nggak ada. Kita nyari Pak tuh ke rumah makan kecil-kecil, beres. Hari kedua evaluasi, bagus lagi, responnya bagus. Nah, kesini diperbaiki, Pak tuh yang jelek-jeleknya. Cash flow-nya belum kebentuk, Pak tuh. Jadi selama 3 bulan ini kita rugi, Pak, karena belum kebentuk, Pak. Kita nggak tahu cash flow-nya bagaimana, cara kita cuma ngikutin dulu pola yang sama pengelolaan terdahulu, Pak. Ternyata mereka pakai supplier masakan, terusnya pakai ini polanya. Ternyata enggak. Saya bilang kita coba pola baru, kita yang belanja sendiri. Pertama itu kita coba hemat. Nah, 4 bulan mulai, Pak, balance tuh. 5 bulan itu baru ada margin kita, Pak. 5 bulan baru ada margin. Cara tadi belanja sendiri. Iya. Bahan bakunya betul. Sendiri semua. Artinya lebih kepada nge-manage sendiri lah gitu. Yeah. Cuman saya punya prinsip pengelolaan itu ada di ibu saya, keuangan ada di adik saya. Gitu. Jadi saya nggak intervensi, Pak. Saya cuman nonton di kejauhan apa yang kurang, saya masuk, Pak. Kalau untuk masalah teknis masak, tes ibu saya, manajemen keuangan di adik saya gitu. Adik saya kan sama Pak dari bisnis, cuman saya pakai juga dia di keuangan. Dia keuangannya bagus, tertib sekali gitu. Cash flow-nya kelihatan. Nah, di situ, Pak, itu ada sekitar 7 tahun pengelola itu. Sebenarnya modal saya berangkat tuh itu, Pak. Di kantin tadi. Di kantin tadi. Banyak pelajaran yang banyak. Makanya saya terima kasih sekali, Pak, sama Pak Heri Hermani ini. Sama Pak Heri Hermani, sama Pak Suarma owner lah, Pak ya. Owner pendiri pertama, Pak Heri Hermani ini direktur operasionalnya, Pak. Dulu saya banyak dibantu sama beliau. Jadi waktu pegang kantin, saya bilang ke Pak Heri, "Pak, kenapa saya mau usaha atau
kita ini karyawan tapi kita punya perusahaan, itu kan nggak boleh Pak. Iya, betul. Ternyata sama HRD saya itu banyak ditentang. Saya bilang gini, daripada saya maling uang perusahaan, lebih baik saya jentel ke perusahaan. Saya mau kerja, mau bisnis, mau dagang, saya nggak maling. Saya punya argumen itu Pak. Karena Pak, saya kurang, beban saya gede Pak. Terus saya ngembangin jamur crispy di bawah meledak juga sama Pak. Di tahun yang sama. Ya, saya buka juga. Mulai melebarkan sayap. Nah di situ baru laki seluruh perusahaan kan. Akhirnya kalau udah jamur crispy ya kelihatan, kita bukan kelihatan besar Pak ya. Jadi kita udah mulai disorot sama manajemen ini, takutnya kita nggak fokus gitu. Nah akhirnya kita ada dua pilihan Pak. Kita berhenti dari Syariater tapi perusahaan kita masih berjalan, atau kita tetap kerja tapi perusahaannya yang kita lepas. Iya. Saya berpikir, saya berpikirnya sederhana Pak. Kalau saya lepas kantin, itu mungkin saya aja Pak nih, yang artinya masih bisa kerja Pak, dapat uang kan gitu Pak. Tapi kalau saya misalkan pilih saya keluar, artinya banyak Pak di sini yang bergantung ke situ Pak, gitu kan? Adik saya, kakak saya di situ, ibu saya, kita karyawan punya 7, udah berapa Pak? Udah 10 orang. Artinya ya kita mau nggak mau, daripada korban 10 udah aja korban 1. Jadi Mas Tanu keluar. Saya keluar Pak. Padahal posisi itu yang saya mau Pak. Posisi karir di Syariater. Posisi di karir, karena bisa dibilang di usia saya tuh Pak, yang posisi eksekutif itu di angkatan saya itu cuman saya Pak. Terus susah, emang dapat posisi itu susah Pak. Orang pada mau gitu, karena apa? Posisi itu kita bisa ngembang Pak. Kita bisa ketemu dengan banyak klien, banyak orang, networknya luas kan gitu Pak. Dan tadi juga ngobrolnya udah sama direktur ya. Iya. Itu kan nggak semua orang bisa punya akses ke direktur ya. Iya. Ya cuman apapun yang terjadi saya selalu open dengan owner, dengan beliau kan, beres seperti itu. Mulai saya fokus ke bisnis Pak. Ibu resign dari Syariater, saya fokus bisnis. Nah akhirnya margin dari kantin itu saya alokasikan sekitar 15% itu buat pengembangan bisnis. Jadi untung merugi itu saya punya konsep seperti ini Pak. Jadi untuk membangun satu bisnis kita harus punya existing Pak nih. Dari mana sih? Ya berarti dari perusahaan udah berjalan. Artinya kalau memulai perusahaan baru kita nggak bisa Pak nih spare money terlalu banyak. Artinya kita coba sisi 15%. Jadi dari kalau punya margin 100% Pak, 15% buat pengembangan bisnis, itu 30% kita save di tabungan, sisanya kita beliin aset Pak. Itu komitmen yang saya sama keluarga saya terapkan. Nah jadi selama 5 tahun ini 15% kita sisihkan, akumulasinya itu bola saljunya lumayan Pak. Jadi bisnis sempat ke limbah, sempat ke kontraktor juga. Dari 15% sisi penyisian dari keuntungan kantin tadi untuk pengembangan bisnis dengan produk yang berbeda. Dari mulai jamur crispy tadi. Iya. Nah, jamur crispy sukses. Kemudian limbah. Ketipu Pak limbah. Masuk kontraktor juga. Kalau kontraktor enggak sih Pak. Kontraktor itu dulu pernah saya pertama kali ngisi sayuran. Ke Syariater juga Pak sama. Supplier jatuhnya. Jadi awal dari sayuran kita bikin satu badan hukum, kita ikutin secara prosedural. Jadi kita nggak mentang-mentang kita dekat sama owner, kita nggak Pak, kita profesional. Jadi kita ikutin istilahnya itu prosedurnya. Kita jadi supplier seperti apa. Beres dari supplier sayuran, sempat supply sandal juga Pak. Sandal, telur, iya sandal hotel, akumulasinya udah bagus itu. Nah terakhir ditawarin supply pasir bagus. Nah cuman saya bilang gini ke Syariater, kalau dengan ukuran seperti ini nggak masuk Pak buat hitungan saya, dengan kubikasi seperti ini kan gitu. Orang lain tanya kan,
kok kenapa mobil yang itu bisa supplier itu? Saya bilang gini, Pak, kalau dihitung itu bak mobil saya dengan bak mobil mereka beda. Pertama itu. Yang kedua dari muatan, Pak. Kalau dari muatan kita nggak papak seperti itu, kita nggak seperti ini. Jadi saya ini harga kenapa lebih tinggi? Karena volume saya lebih bagus. Itu argumen saya, Pak, pertama. Akhirnya oke, di ACC. Lebih baik kalau nggak misalkan hitungannya nggak dapat, lebih baik kita bilang, Pak lah. Daripada hitungannya misalkan nggak masuk, kita kurangin, Pak. Kan nggak betul, Pak, tuh. Nah, saya tinggal jujur aja, Pak, ke manajer processingnya. Pak, ini harga nggak masuk, Pak. Kalaupun masuk ini dipaksakan, ini nggak betul. Beres seperti itu. Nah, beruntun, Pak, tuh. Ke supply yang lain, supply, ngeborong jalan juga, aspal juga, tender untuk kolam juga, apa pengadaan apa-apanya sampai ke apartemennya beres. Nah, cuman kan, Pak, di saat bisnis kita besar, itu pasti ada kompetitor yang terganggu sama kita, Pak. Apalagi kita gesekan dengan penguasa, Pak. Atau bisa dibilang lah premannya lah yang pegang proyek di sini kan. Nah, normal itu, Pak. Nah, di usia seperti itu kan saya lebih cenderung istilahnya tuh kita power, Pak, powerful kan. Powerful dalam artian dikasih tantangan seperti ini kita bisa cepat. Gitu kan, kalau lebih cekatan kan gitu, lebih cepat. Terus saya pernah dikasih satu challenge itu ngecor kolam, Pak. Artinya kalau sampai ngecor kolam ini nyambung, katanya nggak betul. Saya dikasih saran, pokoknya kurun waktu 1,5 jam kita butuh pasir 2 dam. Saya mikir 1,5 jam nggak bisa, Pak lah, karena pasir cor itu kita harus ngantri. Itu pun orang masuk pagi belum tentu siang tuh dapat. Saya bilang gini aja, nggak apa-apa, Pak, saya ini bisa ngadain, tapi saya rugi, Pak. Ya udah nggak apa-apa, nanti dibilangin. Saya beli dari jalan, Pak, yang udah tersedia. Itu kan mahal, Pak, nggak masuk, Pak, tuh. Saya beli aja di situ, Pak. Yang penting ketika dibutuhkan sama PT Sariater itu barang ada. Itu kita rugi dulu, Pak, itu. Iya, memang kadang bisnisnya enggak. Ya kita harus berani berkorban di situ. Iya. Untuk nama juga kan. Betul. Nah, di situ beres. Nah, di situ mulai kita Pak, sekalian dong supply andesit bakarnya. Akhirnya banyak tuh, Pak, tender ke kita. Karena apa? Setiap apa yang diinginkan sama perusahaan kita bisa menuhin. Deadline tepat waktu, spek sesuai. Nah, cuman di saat kita seperti itu, Pak, idealis, kita kelihatan kepake lah bilangnya, itu misalnya terganggu, Pak. Iya. Akhirnya banyak yang terganggu, Pak. Akhirnya kan dari intern ataupun dari ya sesuatu, Pak lah. Akhirnya saya digeser. Ada sesuatu, ada tragedi, beres. Akhirnya saya challenge-nya gini, daripada yang korban keluarga kita, yang gak nyaman, lebih baik kita keluar. Nah, di situ, Pak. Situ saya keluar, saya mau berpikir gini, saya pengen usaha yang nggak perlu ketemu banyak orang, Pak. Saya mikir, Pak, saya waktu itu tirakat, Pak, karena saya orangnya senang tirakat sebenarnya. Saya tirakat, saya lagi tiduran di musola, ada pohon kelapa, Pak. Wah, usaha kelapa aja nih, enak kayaknya nih. Saya mikir, wah, nggak bisa naik ke atasnya. Manjat maksudnya? Manjatnya, Pak. Lihat sapu lidinya, wah, sapu lidi bagus nih. Saya mikir lagi, nggak bisa manjat. Saya ingat batok kelapa banyak di pasar nih. Saya hitung, Pak, karena dulu saya orangnya senang mapping kan. Pasar Jalan Caga berarti Purwadadi, kesananya tuh Pemanukan, Pasar Jumat di sini bagus. Saya bilang marketnya udah ada di Lembang, yang tukang ketan bakar, uli bakar, restoran, karena kan pariwisata, ya pariwisata kan itu marketnya udah ada, tinggal oh ya udahlah, saya mapping, Pak, ke pasar. Ternyata itu sudah ada yang drop, Pak. Semua rata-rata udah ada yang pembeli. Oh, udah pembelinya, udah di DP. Saya bilang gini aja, saya pakai trik, Pak. Di satu pasar itu rata-rata ada 5 atau 6 tukang ini kelapa, Pak. Ya, Pak, saya mau makan Padang. Saya bilangnya gitu aja, Pak. Saya nggak butuh semua lah, saya butuh 1 karung aja, Pak, per hari. Itu kan per hari ada yang 7 karung lah, Pak. Artinya kalau di tarik 1 nggak masalah, Pak, nggak kerasa gitu. Cuman saya dari satu pasar, dari satu supplier 1 karung. Kalau
ada 75 kan lumayan juga Pak. Bisa pakai trik itu Pak. Menang saya Pak tuh. Awalnya pakai motor di satu tempat saya riset Pak. Saya orang senang riset. Riset lihat YouTube juga Pak. Lihat YouTube riset ada komunitas di Facebook tuh kan sharing-sharing ya. Bisa awalnya pakai motor terus bisa pakai double. Kita taruh di satu tempat, kita coba riset dari YouTube, dari komunitas juga kita coba pelajarin. Itu nggak langsung sukses Pak. Pas kita bikin tuh itu jadi abu semua. Betul Pak. Yang kedua nggak matang semua. Belajar riset itu hampir 7 drum Pak yang gagal itu. Kurun waktu hampir 1 bulan. Karena ya itu riset terus Pak. Ada yang setengah matang, setengah mengkal, itu riset terus. Itu udah habis hampir 1 SS pas saya riset seperti itu. Beres bagus saya upload di Facebook. Ternyata ada PT besar itu dulu pernah saya disuruh sama PT Tom Kokocha Pak. PT Tom Kokocha Indonesia kalau kita searching di Google itu perusahaan briket paling besar di Indonesia. Indonesia terbesar ya. Iya, dia PMA Amerika kalau nggak salah Pak ya. Mohon maaf nih kalau saya salah gitu. Ini PMA Jerman sama Amerika. Ini marketnya dia ke Jerman. Yang khusus premium quality itu ke Jerman. Dulu belum rame Pak briket sama areng ini, masih biasa gitu. Nah karena kelihatan bagus, saya ditelepon salah satu supplier, ownernya juga. Mas Tono mau nggak cekin areng ke Aceh? Mau nggak? Dia mau nggak? Gitu kan? Tiket pesawat, hotel, uang. Apa dasar mereka nyuruh Mas Tono cek areng ke Aceh? Karena udah bisa bikin areng bagus Pak. Jadi hasil dari riset itu. Tapi itu cuma lihat foto aja? Iya dari handphone. Dari Facebook tadi? Dari Facebook. Artinya Mas Tono yang seperti Mas Tono pegang aja. Kalau arengnya seperti itu beli, kalau nggak jangan. Ke Aceh? Ke Aceh Pak, berangkat. Pertama naik pesawat saya itu Pak. Ketika masuk, wah ini check innya di mana, gimana? Cuman kan kita ya nggak terlalu orang kampung banget Pak lah kasarnya kan, jangan terlalu ini belum nih, enggak, kita ya normal aja Pak. Nyampe di Medan Pak ceritanya beres, itu challenge-nya tinggi Pak. Jadi kita harus survei ke satu tempat yang si PT ini tuh belum tahu ke sana, belum tahu tempatnya. Yang kedua orangnya juga belum ketemu, baru cuman lewat media sosial. Kita ini udah dibikin peluru Pak ke depan buat nyerang, untuk ngecek. Saya ke sana, udah pakai mobil ini dari Kuala Namu berangkat ke udah Kuala Namu Pak, udah Kuala Namu. Beres masuk lagi, terus saya datang ke sana tuh, wah, orang Aceh Pak, mukanya pokoknya blasteran India lah kayaknya Pak, tinggi serem Pak. Wah, ya bilang gini, pas masuk ke dalam orang Medan Pak, ngomongnya udah kasar-kasar. Waduh, saya ini balik lagi lah kayak. Memang karakternya gitu. Karakternya gitu Pak. Cuman ya kita dari Jawa Barat ke sana. Jawa Barat kan gitu Pak. Cuman ya kita sopan di sana Pak. Sopan, mereka seneng. Coba komunikasi, masuk perlahan. Saya cek areng Pak. Cek areng, beres, arengnya bagus. Saya konfirmasi ke ownernya, Pak ini arengnya bagus. Tes bakaran, tes burning Pak, tes burning. Kadar airnya seperti apa kan gitu, volume barangnya berapa, harganya berapa. Itu masih ingat Pak. Closing pertama kali itu 2 kontainer. Iya, ke Jawa itu 2 kontainer sekitar ada 50 tonan, 50 ton lebih lah. 26 tonan. Berarti sekitar 50 ton lebih Pak ya. Beres. Cuma bilang gini, Pak ini udah beres, udah tutup kontainer, udah seal. Udah di seal gitu Pak. Artinya udah itu udah disegel, artinya barang itu udah tanggung jawab shipping Pak. Udah dari pabrik udah telepon juga ke shipping ke Spill, nggak salah Spill yang lokal. Oh ya Pak ini udah beres. Ketika tutup kontainer itu langsung closing Pak, lunas. Jadi Bapak bisa bayangin, saya belum ketemu sama owner pabrik. Dia udah berani bayar uang, udah transfer uang itu ratusan juta Pak. Saya masih ingat, wah saya bilang nih, padahal ownernya ini belum ketemu sama saya Pak. Ownernya ini tuh belum tahu yang penjual arang itu siapa. Jadi kita ini hanya jadi pihak ketiga untuk validasi.
Itu langsung Pak, transfer bukan ke saya Pak. Pak langsung transfer ke yang punya arang. Langsung masuk, arang beres. Sampai sekarang Pak saya belum ketemu sama ownernya. Dari situ transaksi berlanjut Pak. Berlanjut. Nah, ketika saya ngecek arang ke, kan ada ya home base-nya itu, gudangnya itu faktorinya di Medan Pak. Kita harus ngecek arang ke, ada arang juga di lapangan di Aceh. Ketika ngecek arang di Aceh, nah di situ saya baru mengenal namanya Eskimo Pak, rumah Eskimo atau tungku arang yang sekarang. Yang ada sekarang. Iya betul. Oh, itu dari Aceh. Ini kan teknik Aceh Pak sebenarnya. Jadi kalau dibilang Aceh ini kan apa ya, paling maju Pak di Indonesia ini kan, Nusantara ini, karena dia perdagangan kan. Jadi teknik apa-apa di Aceh udah ada Pak sebenarnya. Sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Iya, nah sebelum tahun penjajahan di sana. sebenarnya kan udah beres dari situ. Saya lihat, arangnya bagus-bagus Pak, panjang-panjangan gitu. Bagus, Ismail belajar Pak. Itu tadi arangnya tempurung atau kayu yang tadi dibeli pertama 2 kontainer tadi? Itu arang batok Pak. Oh, batok. Arang batok kelapa kan. Ya. Nah, cuman pas saya ngecek arang batok kelapa, ada yang produksi arang kayu di situ. Di situ juga arang kayu. Iya, ada. Cuman arangnya kan mangrove bakau Pak. Tapi sudah ada izinnya itu. Karena kan bakau nggak bisa sembarangan Pak tuh. Iya, betul, harus ada izin. Iya, harus ada izin. Produksinya. Betul. Beres di situ saya mulai tertarik Pak. Beres orderan dari Tangerang, dari pabrik itu, saya nggak pulang Pak. Udahlah, saya pengen belajar arang. Itu pertama kali ke Aceh, nggak ada yang ngizinin Pak kita buat belajar, nggak ada. Mereka pasti keep ilmunya Pak. Iya. Gitu kan, karena jatuhnya kompetitor. Cuman saya punya trik, Pak, saya dari Jawa nih nggak punya pekerjaan, saya nggak apa-apa lah ngakutin batu bata merah buat bikin tungku. Saya kuli dulu Pak. Jadi nggak pulang dari? Nggak pulang saya. Dari beli arang tadi nggak pulang? Nggak pulang. Kuli dulu, udah kelihatan kita, kelihatannya rajin nih kan gitu. Udah coba bikin tungku, bikin badannya dulu Pak tuh. Udah lancar bikin badan, coba bikin atapnya. Yang susah tuh bikin atapnya Pak, karena ada teknik khusus. Itu harus latihan, feelingnya harus kuat. Beres dari situ, Pak, coba belajar inilah, bakar arang kan gitu. Saya biar gedekan gajinya kan gitu. Itu belajar Pak, belajar nyusun di dalam, nyusun kayunya. Jadi Mas Toro di situ jadi kuli untuk bikin open Eskimo-nya tadi. Iya. Masang batu sampai yang atasnya bisa kubah. Saya juga tadi kan lihat ini pakai besi apa enggak, metodenya bagaimana gitu. Pertanyaannya, nah itu yang Mas Toro pelajari di sana. Betul. Tapi dengan cara jadi karyawan. Jadi karyawan. Kerja kasar lah di situ. Iya, karena kan kalau kita masuknya halus ya. Kita bisa Pak, sopan kan gitu, enak lah. Dan mau bekerja juga. Betul. Beres itu belajar nyusun, belajar bikin arang. Itu nggak mudah bikin arang Pak. Bikin arang itu seperti koki Pak. Jadi semakin lama experience di arang, itu arangnya akan semakin bagus. Tapi kalau experience-nya dia masih belum banyak, ya hasilnya pasti biasa Pak. Karena bikin arang itu pakai feeling sih Pak. Jadi kayak pakai perasaan gitu, karena indikasinya dari asap gitu, indikasinya dari asap, dari bau, dari warna asap, terus baunya ada. Jadi baunya ketika menghilangkan kadar air seperti apa, karbonisasi bagaimana, ketika matang terakhir finishing seperti apa gitu. Karena kita juga udah pernah studi banding nih yang pakai teknologi Rusia sama Cina Pak. Itu ada bikin arang dengan teknologi. Itu hasilnya nggak seperti manual Pak. Kita belajar bikin untuk arangnya Pak, untuk arang. Nah itu kan sangat susah sebenarnya Pak, karena harus pakai feeling. Jadi kalau proses menghilangkan kadar air, baunya seperti apa, suhunya harus bagaimana di bawahnya. Itu diajarin atau pengamatan di sana sambil kerja tadi? Diajarin, kita juga harus ngamatin Pak. Jadi artinya ketika kita dikasih tahu ya kita harus bisa. Oh baunya kayak gini nih. Oh ini udah proses karbonisasi. Oh ini udah waktunya matang. Nah itu challenge juga di sana Pak. Terus setelah kita compare kan, ada sekarang teknologi buat bikin arang. Itu hasilnya nggak seperti
kita agak manual Pak, karena kalau pakai teknologi itu lebih kepada dipaksakan Pak, jadi prosesnya lebih cepat, istilahnya tuh biasanya arang itu kering sama pecah-pecah Pak, jadi rendemennya itu nggak berat Pak. Nah kalau kita pakai tungku ini dia lebih cenderung alam gitu kan, prosesnya lebih lama tapi kualitas arang lebih bagus kayak gitu. Beres ya istilahnya 60% saya bisa lah bikin arang Pak. Kan saya pulang ke sini pengen ngembangin, pulang ke Subang Pak, itu ternyata teknik sama teori yang saya dapat di Aceh dibawa ke Subang tuh nggak bisa sama Pak. Iya, karena banyak hal yang berbeda juga. Banyak hal yang berbeda. Kalau di Aceh kan dia produksi kayu bakau yang dia lurus-lurus, cara penyusunannya itu lebih enak, lebih rapih gitu Pak. Oh berarti untuk jadi arang yang berkualitas juga penyusunan itu? Iya, penyusunan penting sekali Pak. Itu tidak cuma open Eskimo tadi? Enggak Pak, itu harus benar-benar rapat gitu Pak, harus jangan ada selah kan gitu. Nah yang pertama itu, yang kedua kita itu kan gunung Pak, nggak ada kita namanya pasir air payau Pak. Nah di Aceh itu kan ada harus pakai lumpur air payau Pak kalau bikin tungku yang bagus tuh. Terus karakter tanah liat di Jawa sama di Sumatera beda Pak. Ini tanah liat bukan semen ya? Kalau ini semen. Oh, kalau yang sekarang saya bikin semen sama pasir. Beres dari situ saya coba pakai ini Pak, pakai tanah liat. Sini di Subang gagal Pak, karena tekstur tanah liatnya beda Pak, nggak solid Pak. Jadi kalau dia kena panas dia tuh mengkerutnya cepat. Jadi beda lah, beda karakter gitu Pak. Terus pakai semen itu nggak bisa Pak, pakai semen dia pecah, bolong juga karena panas, nggak bisa. Akhirnya iya, saya nemuin lah ramuan saya sendiri Pak. Artinya saya riset sendiri pakai kimia untuk bagian atapnya, untuk ininya badannya biasa. Akhirnya bisalah saya Pak. Itu riset sendiri? Riset sendiri juga Pak. Karena saya udah ini Pak. Karena apa? Itu sudah nggak ada pilihan Pak. Selain saya harus riset sampai beres itu. Pakai tanah liat udah nggak bisa. Teknik yang di Aceh dibawa ke sini nggak sama Pak, kan gitu. Inovator. Berarti mau nggak mau saya riset Pak. Riset beres. Udah riset ke formula supaya tahan panas bisa, terus riset ke desain. Yang awalnya pakai piling sekarang pakai teknik Pak. Jadi awalnya itu dulu kalau bikin tungku kalau nggak ada saya nggak bisa Pak. Karena bagian kubahnya itu sangat penting sekali. Nah yang bisa itu cuma saya Pak dulu itu. Nah pengen ngajarin orang sumpah sampai bisa kan susah Pak. Ya bikin 1-2 tungku bisa, bikin 10 mati Pak. Kan gitu, kita nggak bisa ngerjain apa-apa. Inovasi lagi ada kakak saya nih. Kakak saya bikin satu teknik yang bikin semacam standarisasi Pak. Jadi bentuk ukuran tungku sekian, lebar sekian, tahanannya bagaimana, teknik di awal seperti apa, bisa beres udah lepas bisa Pak. Jadi sekarang nih bisa di mana karena udah punya standarisasi Pak. Dan itu bisa diterapkan di mana pun. Udah bisa diterapkan, bisa itu Pak, udah bisa beres seperti itu. Mulai produksi awal dari 1 tungku Pak, 1 tungku, lari kedua 5 tungku, udah 5 tungku tuh lari ke 10 tungku lari 21 sekarang kalau dihitung akumulasi ada sekitar 75 tungku Pak. Mas Tono. Iya. Dalam pengelolaan Mas Tono ada? Iya, ada sekitar 75 tungku Pak. Nah itu kan ngatur resource-nya tuh Pak yang susah tuh kan. Nah akhirnya ya artinya tidak ada aturan yang baku Pak di bisnis ini. Misalkan itu nggak ada Pak. Yang harus disiapkan itu menyiapkan mental Pak. Karena faktor X ini terlalu banyak Pak. Sebagus apapun teori di atas kertas, kalau kita mengantisipasi faktor X di lapangan nggak siap mental, susah juga Pak. Artinya bisnis ini ya mental Pak. Gitu, kita harus siap dengan sesuatu yang kita ini nggak tahu apa sih kan gitu loh Pak. Sebenarnya itu substansi pengusaha itu kan harus kuat di sana Pak. Menurut saya pribadi gitu Pak ya. Jadi setelah Mas Tono pulang ke Subang, kan berarti benar-benar memutuskan fokus di memproduksi arang. Betul. Tapi waktu itu karena tadi di Aceh ada arang dari kayu, memutuskan ke situ. Betul. Tidak masuk ke toko rumah. Iya. Oke, berarti kan itu kemudian dapat banyak tantangan juga, kegagalan dari bikin
oven Eskimo-nya aja udah gagal. Iya. Belum produksi itu. Betul, belum Pak itu. Nah, itu dengan melakukan riset alhamdulillah dapat formulanya dan kemudian selanjutnya memproduksi dan sukses. Betul, sukses Pak. Nah, itu keyakinannya ketika kita berbisnis biasanya kan ini pasarnya ada apa enggak? Iya. Nah, itu Mas Tono dapat dari mana itu? Nah, jadi saya kan dulu aktif di Facebook Pak. Jadi promosi saya tuh nggak ada lagi yang gratis Facebook Pak. Cuman ketika saya upload di Facebook, saya nge-add cari-cari yang tentang charcoal, artinya bayar charcoal itu mana aja sih. Saya cuma add ngasih inbox ke mereka. Nah, ada waktu itu orang Rusia Pak ke saya bilang, orang Rusia, dia telepon saya Pak, telepon, arang kamu bagus, kirim sampel pabriknya Pak, ada yang di Klaten, ada yang Jogja. Itu setelah Mas Tono berhasil memproduksi? Belum. Jadi ketika di Aceh juga, ketika saya masih riset, mereka tuh mau. Mas Tono udah sering-sering upload di. Iya, jadi kalau saya Pak aslinya orang marketing, jadi artinya bayar itu nomor satu Pak. Iya. Artinya sebelum produk, iya, sebelum produk ini jadi saya harus bisa masarin Pak. Iya. Gitu. Padahal modalnya HP-nya udah sering baterainya habis Pak kan gitu, udah kameranya jelek, tapi ya itu tantangan. Itulah adanya dari maksimalkan. Nah, tadi dari Facebook ada kontak dari Rusia. Iya. Dan Rusia itu orang Rusia itu di Indonesia udah punya ini juga. Dia channel juga. Udah Pak, ternyata dia sudah punya pabrik. Kalau untuk arang batok kelapa, dia tuh konsultasi ke saya Pak. Karena dia itu punya pabrik briket buat sisa Pak. Sisa batok, buat sisa rokok sisa Arab itu kan. Nah, kalau briket batok kelapa itu kan iya. Nah, dia bikin pabrik itu ternyata minat arang kayu juga, tapi sebagian arang batok dia saya yang supply Pak. Saya cuma ngecek aja. Tolong cekin arang di sini. Oh yaudah, saya cekin pasti dapat pi lah per kilo 500 rupiah gitu kan. Kali 10 ton dapat lumayan Pak, dapat 10 juta, dapat 7,5 juta berapa lah. Tapi kan kita cuma ngecek aja Pak, validasi barang bagus atau enggaknya. Beres. Cuman saya pernah ingat gini Pak, kata orang Rusia, di arang kayu ini kedepannya ini bisnis sangat bagus sekali. Itu kan ada mungkin sekitar 4 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang Pak. 4-5 tahun ke belakang itu ada bilang gitu. Ini bisnis arang ini kedepannya akan sangat bagus sekali. Karena apa? Dari batok kelapa ini nanti akan susah. Itu artinya pasti ke arang kayu. Dan produk turunan dari arang kayu ini atau karbon ini kan banyak Pak. Ada buat black powder, masuk industri militer, ada masuk industri kesehatan, ada yang tekstil. Iya. Black powder itu kan Pak 30%-nya itu kan karbon Pak arang. Black powder kan yang musio itu Pak. Itu komponennya salah satunya ada arang Pak. Bapak bisa bayangin kebutuhan buat militer dunia 30% itu arang berapa Pak? Itu market cap-nya. Cuman dari arang ini, karbon ini kan ada teknologinya Pak, proses lagi untuk ke tahap produk turunan itu kan. Kalau ke tekstil dia buat pewarna hitam. Ke kesehatan dia buat diare itu kan Pak, itu juga masuk. Banyak Pak produk turunan dari arang itu, buat tinta, buat ini banyak sekali Pak sebenarnya itu. Itu dapat dari orang Rusia tadi? Dari orang Rusia. Terus ini nanti akan sangat dibutuhkan sama orang. Saya ngeh aja Pak, iya kan gitu. Cuman kenapa saya memilih ke arang kayu? Karena limbah arang kayu itu banyak. Kalau arang batok kelapa itu harus ke pesisir pantai, ke ini. Artinya yang apa kebun kelapa banyak. Iya, harus mendekat ke sana kan Pak. Nah, beres, udah bisa bikin arang bagus, produksi banyak, kumpulin, bisa ekspor pertama trial, yang lain apa-apa. Nah, kita dibantu juga sama Bupati Subang. Iya, pemerintahan support kita juga, pemerintahan support. Ada kawan-kawan yang support kita juga Pak. Nah, di situ mulai dikenal Pak. Cuman buyer ini sudah mulai waiting list Pak. Tapi tidak pernah saya tuh promosi di media sosial kayak Google Ads gitu Pak, IG yang profesional berproses enggak Pak. Jadi hanya mengandalkan dari buyer satu ke buyer yang lain dan dia cerita istilahnya tuh tentang produknya kita. Karena ya itu Pak, kalau kita punya produk bagus, punya track record,
ternyata mulut ke mulut itu lebih efektif Pak. Cost-nya kan lebih murah sebenarnya kan. Itu yang jadi produksi masih belum lancar, buyer tuh udah nunggu Pak. Sabar nungguin sampai berapa bulan itu ada Pak. Jadi Mas Tono dapat informasi tadi yang sebagai dasar juga bahwa lebih yakin lagi karena memang tadi pasarnya sangat besar, informasi market cap dari Rusia tadi. Betul. Kemudian Mas Tono juga tahu data bahwa pemainnya masih sangat sedikit. Betul. Yang kalau kita lihat di market ini tuh blue ocean. Betul. Iya kan? Iya. Pesaingnya sangat sedikit Iya. sekali. Nah, Mas Tono mulai serius, benar-benar serius. Iya betul. Kemudian tidak hanya ngecek arah sana sini untuk disuplai ke beberapa pabrik, tapi produksi sendiri. Betul. Dan ketika berhasil produksi, bayarnya orang Rusia tadi. Iya. Oke, kemudian dari mulut ke mulut, kemudian makin banyak. Banyak lebar Pak. Nah. Dan itu udah diekspor kemana saja saat ini, Mas? Barang tuh ke Turki sudah Pak. Turki, China, Arab Saudi, Rusia pernah Pak. Termasuk ke Australia. Australia udah masuk. Nah, terakhir kita masuk ke Australia ini satu barang atau komoditi Pak bisa masuk ke Australia itu nggak mudah Pak. Itu ketat sekali. Harus ada permanent resident, harus ada rekomendasi pemerintahan sana Pak, gitu kan. Cuman itu orang Rusia sampai ke sini Pak. Dia cuman tahu dari YouTube Pak, YouTube Pemda kalau nggak salah. Oh di Subang ada yang dia nyari dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang masuk spek dia itu cuma di sini. Dan udah kunjungan juga. Iya. Wah, di sini bagus. Di sini kering. Dia bilang keren. Dan closing. Dan closing. Kirim ke Australia. Gitu. Bisa lah kita trust gitu Pak. Mereka trust sama kita karena kita produksi langsung. Nah, sebelum itu kan masuk ke SEO Mastermind Pak ya. Nah, masuk SEO Mastermind. Di situ CEO Mastermind. Ya. Kita seangkatan Iya. Masuk ke SEO Mastermind, di situ ada Pak Mardigu, Pak Gita Wirawan, Pak Sandiaga Uno, terus ada Pak Helmi Yahya. Iya, betul. Nah, ternyata biasa mentor-mentor kita itu ya. Artinya setelah pertama kali ikutan SEO Mastermind, saya tuh udah dulu beli bukunya Pak Mardigu yang Tata, Titi sama Titi itu kan. Itu saya baca Pak. Itu saya beli sekali dikirim buku 2 Pak. Wah, ada bonus nih 1 baca gitu kan. Ternyata kan ini masalah mindset Pak. Ya. Masalah mindset, masalah pola pikir gitu kan, masalah pengembangan diri kan gitu. Karena saya tertarik di situ, masuk Pak lah, masuk di situ. Pak Sandiaga Uno juga sama Pak. Cuman saya lihat di IG-nya Pak Sandiaga Uno, dia bilang gini. Renewable energy berbasis UKM ini kedepannya akan sangat membantu sekali, menolong sekali, akan sangat. Termasuk di workshop itu kan Pak Sandi menyampaikan itu. Betul. Tren ke depan. Ya. Salah satunya itu energi terbarukan. Energi terbarukan. Artinya apa? Batu bara Pak. Waktu saya di presentasi di Jakarta itu kan batu bara per tonnya sekitar $100 Pak. Itu atau sekitar 1,5 juta per ton. Itu arang Pak bisa 350 US per ton Pak. Artinya tinggi Pak. Batu bara mungkin waktu kita CEO Mastermind itu dia angka mungkin 50 US dollar. 75 Pak. Saya masih ingat 75. Sekarang memang sekarang di atas 100 lagi. 100 lagi kan? Iya, tapi arang tadi 350. 350 variatif Pak, 350, ada yang 450 Pak. Itu tergantung spek sama kualitasnya nantinya. Artinya betul. Terus kalau dari segi produk turunan Pak, batu bara ini kan nggak fleksibel seperti arang Pak, karbon. Arang ini kan produk turunannya banyak. Aplikasi ini bicara Timur Tengah Pak. Ibu-ibu kalau nggak ada gas LPG di Indonesia seperti apa Pak? Nggak ada LPG 3 kg. Itu penting nggak menurut Bapak? Oh ya, itu primer itu. Itu kebutuhan sehari-hari Pak ya? Wajib itu. Nah, di negara Timur Tengah, di Saudi Pak, ketika orang bangun tidur, dia mau makan, dia panggang roti itu pakai arang Pak. Berarti kalau di sini kita kan kebutuhan primer ya untuk rumah tangga, Betul. itu bisa dibilang
Ya kalau nggak ada gas kan nggak bisa masak, gas Betul. yang melon itu kan. Iya. Nah, di Arab itu malah arang ya, Malah seperti arang, bahan bakarnya Pak. tadi. Betul. Untuk apa itu, Mas? Panggang roti, Pak. Mereka kan sarapan roti, Pak, nggak seperti kita. Panggang roti, ngengetin kopi, terus bakar-bakar di dalam rumah. Mereka itu kan tradisinya seperti itu, Pak. Terus mereka tuh tradisi di Timur Tengah, Pak, itu barbecue itu sangat sangat penting buat mereka, Pak. Gitu, karena mereka nggak suka dia masakan yang itu ada minyaknya, Pak. Jadi kurang sehat. Kalau dipanggang katanya sehat, Pak, seperti itu. Kalau kita digoreng, kalau misalnya dipanggang gitu. Betul. Dan bahannya itu arang kan. Arang, betul. Dan mereka nggak mau pilih ke opsi lain, Pak. Misalkan pemanas listrik, Pak, nggak mau, karena beda rasa, Pak, nggak alami. Beda beres. Nah, ini kan energi yang dibutuhkan sama negara, sama Timur Tengah, Pak, salah satunya. Nah betul. Nah, supply-nya itu dari UKM kita, Pak. Gitu. Jadi kalau batu bara ini cuman dinikmati sama korporasi besar, segelintir elit, ini kebutuhan energi ini bisa dimiliki sama UMKM, Pak. Jadi kebutuhan dasar Timur Tengah yang buat kebutuhan masak mereka dan yang lainnya itu bisa disediakan sama UMKM, Pak. Gitu. Terus kita bisa ngasih devisa buat negara, Pak. Jadi betul. Terus yang kita produksi ini limbah, Pak. Limbah yang nggak berguna, istilah itu, yang bisa dibuang, kita cuma merubah bentuk jadi arang, Pak. Kita proses, kita bisa ngambil dolar, dan UMKM ini bisa hidup, Pak. Makanya market cap-nya tinggi ini, Pak. Arang ini nggak pernah mati, Pak. Market cap-nya tinggi, kemudian kebanyakan orang melihat sampah, tapi menjadi peluang bisnis yang sangat bernilai. Betul. Nah itu kan, cuman kalau orang berbicara arang, mindsetnya udah kotor, Pak. Kotor. Orang tua zaman dulu. Luar biasa, Mas Tono. Terus tadi dari 4 mentor, Ya. luar biasa mentor kita tadi. Saat ini mungkin ada mentor yang benar-benar masuk ke titik panca energi global itu, Mas? Ya. Pertama kali presentasi dan beres presentasi, saya ketemu Pak Helmi. Artinya Pak Mardigu waktu si Mas Rema ini agak sakit, Pak. Pak Sandiaga Uno waktunya terbatas. Terbatas sekali. Kita selfie aja udah nggak bisa, Pak. Cuma dia bisa lihat dari belakang kan, Pak, kan gitu. Saat itu saya dapat kesempatan bertanya, tapi karena waktunya singkat ya alhamdulillah cuma dapat kesempatan bertanya. Ya, terus Pak Gita Wirjawan waktunya nggak banyak juga, Pak. Akhirnya yang banyak waktu dan kita lebih enak berinteraksi dari awal ada Pak Helmi. Artinya dari acara itu ada inisiasi beberapa teman saya juga, ada Pak Eko, ada Randy, di situ ada Jonathan, termasuk Pak Helmi komisaris kita, Pak, PT Panca ini di Globalindo itu kan. Komisaris saya, Pak. Itu beliau yang nge-mentorin saya, Pak. Makanya ini saya bukan apa, ini gaspol, Pak. Ini gaspol ini kan tagline beliau. Nah, artinya ya kalau bicara masalah bisnis nggak jauh beda, kita bicara ayam dulu telur dulu, Pak. Kita berani dulu melangkah atau kita merencanakan dulu, Pak. Kan gitu, Pak. Ini kan seperti ayam sama telur, Pak. Ya kita gas aja, Pak lah. Kan gitu. Nah, nggak usah pusing, Pak. Yang penting terukur, bertahap sama berkesinambungan. Itu yang Pak Helmi saya ajarkan. Dari situ saya mulai di scale up sama beliau. Artinya lebih tertata, lebih rapih. Kalau masalah komunikasi, personal branding, beliau jagonya, Pak. Gitu, karena beres. Nah, nggak selamanya mulus, Pak. Ternyata 2020 regulasi karbon ini sederhana, Pak. 2021 ini regulasinya ketat sekali. Nah, regulasi ini terkaitan dengan shipping atau pihak ketiga yang government Indonesia sendiri nggak bisa intervensi, kan gitu, karena ini menyangkut regulasi dunia, Pak. Misalkan ada shipping Mediterranean Shipping Company, artinya untuk kita bisa lolos atau di ACC kita bisa kirim arang, Pak, pakai shipping mereka itu harus ada factory audit.
Nah, Factory Audit ini independen, Pak. Dia ISO 9001:2015. Nah, Arang ini kan UMKM, Pak. Dengan manajemen ISO itu kan itu harus minimal PT Pak, atau CP Pak lah. Yang manajemennya itu harus sudah tertata rapi. Nah, di situ saya ada challenge, Pak. Ketika bikin PT beres ada regulasi baru, saya bikin, Pak. Itu saya bikin hampir 4 bulan, Pak. Jadi modulnya itu dikasih langsung dari Karsurin, Pak. Ketentuannya itu Karsurin, dari MSC juga, dari Jenepa juga, Pak. Itu yang punya izin itu sekarang nggak banyak, Pak, sedikit sekali. Nah, beres dari situ, itu jadi kita bolak-balik, Pak. Kita bolak-balik bikin izin, revisi lagi revisi. Itu kayak bikin tesis, Pak. Factory Audit. Ya kayak bikin tesis, Pak. Sulitnya luar biasa, Pak, itu. Bikin perusahaan tadi? Iya, jadi pengen sampai keluar izin itu, Pak. Ada namanya Factory Audit. Sertifikat Factory Audit itu sampai lulus susah bener, Pak. Karena itu kita nggak bisa pakai uang, Pak. Kalau kita capable lulus dan bisa, kita ini dikeluarkan. Kalau nggak, kita nggak bisa, Pak. Itu nggak ada, Pak. Nggak ada itu. Kita udah bicara Eropa, Pak. Udah bicara administrasi mereka, nggak bisa kita seperti itu. Layak dikeluarkan, nggak layak ya kita belajar lagi, Pak. Itu saya pengen nangis, Pak. Biasa kita main fisik, sekarang main halus, Pak. Main ketik-ketikan. Tapi alhamdulillahnya saya dibantu Pak Helmi, dibantu teman-teman. Kita naik kelas, Pak lah. Beres, bisa keluar. Nah, akhirnya kan ada perbedaan, Pak. Kita melangkah sendiri, terus kita scale up, ada mentor, itu jelas beda, Pak. Tapi poinnya tetap sama, Pak. Artinya kita nggak bisa tumbuh besar juga, kita terarah juga kalau karakter kita itu di awalnya kurang fighting, Pak. Mental kita istilahnya tuh nggak kuat gitu, Pak. Nggak diterpa gitu, Pak. Dan pengennya instan, cepat. Instan gitu, Pak. Itu terus jadi izin susah dah, bayar orang atau apa gitu. Ya. Kan biasanya gitu, pakai Betul. atau apa gitu kan. Beres dari situ, beres melangkah. Nah, ada lagi rekomendasi beliau masuk AKMI juga, Pak, Asosiasi Mastermind juga di situ. Teman-teman aktif juga. Udah aktif di situ. Nah, akhirnya barulah melebar, Pak, sama Pak Helmi kan, coba kembangin pertanian kan gitu. Pertanian karena ini produknya ini kan, coba kembangin ke pertanian. Terus coba ikut ke Rusia buat bisnis matching karena ada beberapa permintaan dari sana, termasuk arang, produk pertanian gitu. Kapan ke Rusia? Kalau nggak ada halangan tanggal 18 Oktober sekarang, Pak. Bisnis matching untuk produk-produk ini ya? Betul. Ini ada apa aja, Mas, Pak? Ini kita ada arang, Pak. Ada arang karbon, arang kopi. Kita udah ada order sekitar 3 kontainer. Ini kayu kopi ya? Ini kayu kopi. Terus ini kita jahe merah, Pak. Jahe merah organik ini kenapa bagus? Karena kita nanam sendiri, Pak. Tanam sendiri? Kita nanam sendiri, ini benar-benar organik. Terus kita udah tes lab juga. Ini tuh untuk pestisida udah nggak ada, untuk kimia nggak ada. Jadi untuk produksi ini dari kebun sendiri? Kebun sendiri, betul. Jadi bisa personal garanti bahwa ini tidak mengandung anorganik ya, pupuk-pupuk anorganik. Betul. Jadi kalau bicara tanaman herbal, kalau dia tanamnya masih pakai kimia, itu bukan herbal, Pak. Nah, jadi diferensiasi kita di sini ini herbal. Karena apa? Kita ini organik, Pak, nggak pakai kimia. Ini jahe. Jahe merah organik. Jadi tinggal seduh aja. Ini tinggal seduh, Pak. Udah manis. Udah manis. Terus di sini kita ada toimo, Pak. Saya juga nanam, Pak. Nanti di video bisa di opening juga. Jadi talas toimo ini kandungan AHA sama DHA-nya tinggi, Pak. Jadi kalau kita konsumsi, pembentukan kolagen dalam tubuh tuh bagus, termasuk buat kulit, buat recovery kesehatan. Bahan bakunya apa tadi? Ini talas satoimo, Pak. Talas satoimo. Satoimo. Betul. Talas satoimo. Talas satoimo. Ini jadi kita kembangkan, dari penanaman kita kembangkan sendiri, Pak. Ini di lahan sendiri kan? Betul, Pak. Ini. Nah, ini apa, kolagen ya? Kolagen, Pak. Jadi AHA sama DHA-nya tinggi, jadi pembentukan kolagen dalam tubuh tuh bagus. Gitu. Nah, ini terakhir 2 lagi. Ini ada kopi, Pak. Ini kopi sama organik, Pak. Ini bedanya sama kopi lainnya apa, Mas? Nah,
Ini Pak, kita dari mulai penanaman kita udah ada sertifikasi Pak dari Thailand. Kita diawasi sebelum sertifikat itu keluar, diawasi 3 tahun Pak. Jadi sampai pengen kita bisa ada lisensi organik itu. Jadi hasil buahnya ini organik Pak. Terus mulai dari cherry merahnya sampai proses produksinya kita awasi Pak. Terus kita ada roasting khusus Pak. Kita punya ciri khasnya itu rasa kita beda Pak. Jadi customer kita itu tidak beli jahe, tidak beli toimo Pak gitu. Mereka itu beli kesehatan Pak. Iya. Gitu. Why? Karena apa? Karena dari mulai awal kita udah awasi Pak. Seperti itu. Ini ada kopi. Nah ini ada teh dia Pak. Nah, jadi teh dia ini teh udah manis Pak. Jadi kalau pengen bikin teh manis, teh dia ini udah tinggal buka, tinggal celup aja Pak. Nah manisnya ini low kalori karena kita pakai pemanis alami. Apa itu? Namanya stevia. Stevia itu apa? Pemanis alami Pak, daun stevia. Jadi teh ini air panas saya kasih teh ini udah manis. Udah manis. Jadi untuk diabetes aman lah. Oh aman Pak. Ini buat diabetes aman, buat kesehatan aman Pak. Jadi produk yang kita di pertanian yang sekarang dikembangkan di PT Panca Energi Global Indo ini, kita lebih cenderung mengembangkan ke organik Pak. Ke organik karena kesehatan sekarang itu investasi nomor 1. Yang pertama itu, yang kedua kesehatan itu kan diawali dari yang kita makan Pak, konsumsi kan gitu. Kalau kita nggak tahu yang konsumsi ini organik atau bukan, ya akumulasinya bukan sekarang Pak, tapi jangka panjang. Tadi kata lebihnya juga herbal kalau ditanam dengan cara bukan organik atau menggunakan pupuk-pupuk anorganik, itu namanya bukan herbal. Bukan herbal Pak. Karena kalau kita cek, kita tes, kita lab, itu kelihatan Pak. Dasarnya di situ. Luar biasa, Mas Thomas. Saya lihat produknya ini kan semua punya diferensiasi. Saya lihat. Kemudian sesuai dengan tren juga. Nah, komunikasi bisnis menurut Mas Tom itu seperti apa dan seberapa penting? Oh ya, komunikasi bisnis di sini sangat jelas sekali Pak ya, dalam artian seperti ini. Sebagus apapun kita punya satu produk atau kelebihan, kalau cara mengkomunikasikannya kurang tepat, nothing Pak. Paling bilang itu nggak ada apa-apanya. Jadi komunikasi itu yang paling sederhana itu diferensiasi. Jadi ketika kita mengkomunikasikan, mempromosikan produk kita harus ada beda. Kalau kita sama itu susah Pak. Tapi kalau kita beda itu cepat dikenal, biasanya seperti itu. Diferensiasi. Terus kenapa mereka mau produk kita? Karena mereka tuh tahu kita tuh ada kelebihan Pak. Misalkan oh ya, kenapa harus beli kopi kita? Karena kopi ini kita organik Pak. Terus A sampai Z-nya kita tahu. Jadi dari mulai nanam, proses, packaging sampai jual kita tahu. Kita bisa personal garanti. Semua produk Pak, bukan hanya kopi aja. Nah, itulah yang Mas Tono kembangkan di PT Panca Energi Global Indo. Betul. Makanya produknya sangat berbeda, walaupun sama-sama kopi tapi sangat berbeda. Betul. Teh banyak masalah tapi teh ini beda. Itu sendiri dengan organik. Betul. Kemudian pemanisnya juga bukan pemanis buatan, betul, tapi betul. juga alami. Betul. Oke, luar biasa Mas Tono. Jadi misalnya kan kita Indonesia ini sangat luas. Betul. Kemudian kita juga punya bonus demografi yang sangat luar biasa. Betul. Kita punya kekayaan alam dan bahan baku. Ya. Nah, apabila ada teman-teman di luar sana dari Sabang sampai Merauke ingin belajar sama Mas Tono atau ingin berkolaborasi, itu seperti apa? Apakah bisa Mas Tono? Itu sangat bisa sekali Pak. Sangat bisa sekali. Terlebih dahulu kita pasti sounding atau kita pasti cek Pak. Cek lokasi mereka di mana pertama itu. Yang kedua, biasanya kita ada mapping. Setelah mapping kita ada feasibility study, pas studi kelayakan. Jadi kita akan kaji dulu selama 3 bulan. Itu minimal 3 bulan Pak. Layak dan enggaknya di tempat atau di lokasi kawan-kawan ini dibuka Pak.
Karena kalau kita udah kaji nanti kedepannya ketika layak itu oke, nggak apa-apa Pak dibuka, karena market masih sangat bagus gitu Pak, masih besar sekali. Nah cuman kalau setelah kita kaji studi kelayakannya kita buat nggak layak, ya artinya kita akan konfirmasi daripada kita memaksakan yang kedepannya bisa. Intinya kalau memang layak ya bisa jalan bareng kolaborasi. Betul. Di mana itu kolaborasi untuk produksi kan. Betul. Menurut saya Mas Tono bisa bantu cari bayarnya. Oh iya, bayar bisa. Bisa ya? Bisa. Sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman yang di daerah punya potensi, tadi sudah dijelaskan bahan baku apa, kalau memang itu melimpah di daerah teman-teman tinggal kontak Mas Tono, karena sudah banyak sekali yang kunjungan di sini dan pihak-pihak seperti pemerintahan, kemudian tokoh-tokoh yang ada di Subang ini sudah datang ke sini ya Mas Tono. Kemudian banyak media juga yang sudah lewat. Oke Mas Tono, mungkin ini pertanyaan terakhir. Boleh sih. Karena tadi ilmunya juga sangat luar biasa. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau detail teknisnya, ya itu tadi langsung ketemu aja untuk kolaborasi ya. Kunci sukses menurut Mas Tono apa itu Mas? Yang paling pertama itu mental Pak. Mental. Itu nomor satu Pak. Dan yang lebih penting lagi selain dari mental, saya pribadi Pak, itu dua orang tua saya. Itu suka ada yang nanya iseng saya Pak, ini kemana nih, apa atau gimana, kan saya cuma satu aja. Setiap saya akan berangkat kemanapun di posisi bagaimana itu saya telepon ibu saya. Ibu saya, bapak saya. Kalau udah telepon ibu sama bapak saya, udah tenang Pak, udah punya kekuatan. Diawali saya tadi ketika memulai bisnis, yang saya pikirkan tuh bagaimana caranya membahagiakan ibu saya Pak. Tidak ada terbesit saya gini, nggak ada Pak, ibu saya. Yang udah Mas Tono jelasin, motivasi terbesar itu ya ibu tadi. Ibu saya Pak. Saya itu sering pelatihan, mentor saya itu Jaya Setiabudi. Itu ada namanya sesi kita membangkitkan anchoring. Jadi setiap kita punya anchoring yang berbeda-beda. Ada yang alasan tebusannya ya ibu tadi. Nah, ketika kita bisa menemukan anchoring tadi, itu menjadi energi yang sangat luar biasa untuk itu tadi dasar mental yang kuat untuk memulai bisnis, karena bisnis luar biasa. Betul. Terus lanjut Mas Tono. Yang pertama itu, yang kedua kan kalau kita bertanya Pak, substansi yang paling penting di kehidupan kita apa Pak? Kita kan kalau kita belum bisa ngebahagiain kedua orang tua kita Pak, kan gitu istilahnya tuh kayak nggak berguna kita Pak. Betul nggak Pak? Karena istilahnya tuh ya pasti dari sana, saya yakin pasti kita mulai dari sana Pak. Gitu. Tuh ya paling besar lah Pak motivasi kan. Saya masih ingat ibu saya tuh katanya anak pengen umroh, pengen punya rumah, terus bapak pengen punya rumah, pengen sawah. Saya sudah Pak semua. Pengen rumah ibu saya udah, bapak saya pengen mobil udah, pengen umroh udah Pak, pengen beli sawah udah. Padahal Pak posisi itu waktu saya itu tuh masih nol Pak. Jadi gini, sebelum saya dapat something sesuatu atau berupa materi Pak, itu saya pasti mendahulukan orang tua saya Pak. Karena gini Pak, percuma kita nanti sukses, ibu kita udah nggak ada Pak. Kita bawa emas 1 karung nggak ada artinya Pak ke kuburan Pak. Kalau ibu sudah nggak ada. Kalau orang tuh udah nggak ada Pak. Sekarang Pak istilahnya tuh kita totalitas buat orang tua gitu Pak. Terasa Pak, ada gitu. Ya kalau kita pengen lebih jauh lagi nggak bisa kita balas mereka Pak. Tapi minimal titik maksimal kita itu sudah Pak. Jadi nggak ada istilah menyesal Pak. Itu yang motivasi saya Pak. Motivasi terbesar itu tadi, itu kedua orang tua, dan itulah menjadi kunci sukses juga. Betul Pak. Untuk segalanya bagi Mas Tono ya.
Oke, mungkin sedikit pesan bagi teman-teman yang mau memulai usaha. Itu kalau tadi Mas Tony, kalau tadi Mas Tono bilang karakter. Iya. Mungkin itu perlu karakter yang seperti apa menurut Mas Tono untuk pengusaha, contoh pengusaha yang mulai mau masuk di entrepreneurship. Yang paling mendasar itu pasti mental, Pak ya. Pertama mental, yang kedua itu lakukanlah bertahap, Pak, tapi berkesinambungan. Jadi bertahap tapi kita terus, artinya ada konsistensi. Konsistensi. Yang pertama itu, yang kedua harus ada konsisten yang jelas, Pak. Jadi konsisten aja di bidang apapun bidangnya dan profesinya. Kalau kita jadi benar-benar expert itu akan menghasilkan, Pak. Expert berarti Fokus artinya yang dicari yang maha spesialis, Pak, sekarang. Istilahnya seperti itu. Itu ya. Tapi sesuai dengan passion masing-masing. Sesuai dengan passion masing-masing. Nah, itu terus mengetahui peluang dan mengambilnya itu bagus, Pak. Itu sangat keren sekali. Tapi bisa mengukur resiko itu kebijaksanaan. Itu yang artinya kita boleh, Pak, berekspresi seperti apapun kan, mengambil ini itu bagus, tapi bisa mengukur resiko, Pak. Itu menurut saya adalah kebijaksanaan. Gitu. Itu aja. Oke, teman-teman, sangat luar biasa itu tadi ilmu yang bermanfaat tentunya, kemudian kisah-kisah dari Mas Tono bagaimana mulai dari masa kanak-kanaknya kemudian sampai bisa berhasil membangun sebuah bisnis yang orientasinya bukan lokal atau nasional tapi sudah global. Nah, produk-produknya juga sangat keren sekali, kemudian dikomunikasikan secara profesional sehingga buyer-buyernya itu semuanya bukan buyer-buyer kecil, dan itu mancanegara, luar biasa, menghasilkan devisa tentunya. Oke, Mas Tono, terima kasih banyak. Semoga apa yang Mas Tono sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua, bagi teman-teman yang nonton video ini. Kemudian apabila ada yang mau kolaborasi, silakan ke Mas Tono. Nah, semoga yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Salam lokasi toko, Direktur Pangkat Alamat Toko di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Luar biasa.